Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gary Andika Putra. Saya berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan membawa teman-teman mengeksplor salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yaitu wisata alam Kapalo Banda. Pada video kali ini, saya akan mengeksplor wisata alam yang ada di 50 kota. Tujuan saya mengeksplor wisata alam Kapalo Banda ini untuk bisa mempromosikan salah satu wisata alam yang ada di Sumatera Barat. Tentunya sebelum pergi ke tempat wisata tersebut, saya perlu mendiskusikan apa saja perlengkapan yang harus dibawa ke sana dengan teman-teman saya. Di sini saya mengajak teman-teman saya untuk membantu saya dalam pembuatan video ini karena tidak dimungkinkan untuk membuat sendiri karena keterbatasan alat dan tenaga yang diperlukan. Di sini kami mendiskusikan yang pertama itu kami akan pergi ke wisata alam Kapalo Banda ini menggunakan kendaraan apa. Dan kami memilih menggunakan sepeda motor karena akses di sana cukup sulit dilalui menggunakan kendaraan roda 4. Dan juga dengan mengendarai motor, waktu yang diperlukan untuk menuju wisata alam Kapalo Banda itu pun menjadi lebih singkat. Di sini saya mengajak teman-teman saya untuk mengeksplor salah satu wisata alam yang ada di Sumatera Barat. Tujuannya juga karena kami pertama kali pergi ke sana. Beberapa teman saya baru pertama kali pergi ke sana. Saya sudah pernah pergi ke wisata alam Kapalo Banda ini. Namun saya pergi ke sana itu sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi kalau saya ke sana sudah banyak perubahan yang terjadi. Saya memilih wisata alam Kapalo Banda ini karena aksesnya yang dekat dan juga salah satu wisata alam yang sangat digemari oleh wisatawan dari lokal maupun dari luar provinsi. Kedepannya dengan pembuatan video wisata alam ini dapat mempromosikan lebih baik tentang wisata alam Kapalo Banda ini. Karena wisata alam Kapalo Banda ini merupakan salah satu surga tersembunyi yang masih banyak orang yang tidak tahu. Perjalanan ke wisata Kapalo Banda atau Wakanda itu sendiri memakan waktu kurang lebih sekitar 20 menit dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar 30 menit dengan mengendarai mobil karena jalan menuju ke sana lumayan. Tentunya sebelum kita berangkat ke lokasi, kita harus menyiapkan barang-barang seperti tas dan tentunya helm dan masker. Tujuannya agar kita dapat mematuhi protokol keselamatan berlalu lintas dan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya untuk membantu saya dalam perjalanan dan tentunya membantu saya dalam mengambil video. Dalam perjalanan kali ini kita akan disuguhi beberapa pemandangan seperti kampus Universitas Andalas yang sudah kita lewati tadi dan beberapa rumah warga. Karena perjalanannya yang lumayan cukup jauh, saya mengambil beberapa video mengenai perjalanan saya dengan teman saya dalam menuju lokasi ke wisata Kapalo Banda atau yang lebih dikenal dengan Wakanda. Kita melewati salah satu rumah adat yang ada di Minang, yaitu Rumah Gadang. Nah, di sini kita sudah masuk ke arah ke perkampungan. Karena wisata alam Kapalo Banda itu bukan berada di Kota Payakumbuh, melainkan di Kabupaten 50 Kota. Dalam 5 menit perjalanan pertama, kita akan disuguhi oleh pemandangan berupa perbukitan. Nah, Kapalo Banda itu terletak di kawasan perbukitan ini juga, namun lebih jauh ke arah belakang. Nah, dapat dilihat di palang atas, kita memasuki Nagari Taram. Nagari Taram ini merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.
Sebenarnya di Kecamatan Taram ini banyak tempat wisata selain wisata alam Kapal Banda seperti Harau, Batang Tabit, dan lain-lainnya. Saya memilih wisata alam Kapal Banda karena aksesnya yang lebih dekat. Sebelum kita ke wisata alam Kapal Banda, saya memilih singgah di salah satu cagar budaya yang ada di Nagari Taram ini, yaitu Surau Tuo. Surau Tuo ini merupakan salah satu surau tertua yang ada di Sumatera Barat. Surau ini masih aktif digunakan sebagai tempat pengajian dan juga sebagai tempat pengajian untuk anak-anak. Sekarang ini saya berada di Surau Tuo Taram. Surau Tuo Taram ini terletak di Jorong Cibadak, Kelurahan Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Surau Tuo ini sudah berdiri sejak abad 17 oleh Syekh Ibrahim Mufti. Surau Tuo ini sudah berdiri lama, namun kelestariannya tetap dijaga oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat. Karena cagar budaya ini merupakan salah satu peninggalan yang ada di Kenagarian Taram. Setelah singgah di Surau Tuo Kenagarian Taram, saya melanjutkan perjalanan dengan teman saya menuju wisata alam Kapal Banda. Di sini kita harus masih berjalan sekitar 10 menit lagi untuk mencapai gerbang pertama ke wisata alam Kapal Banda atau Wakanda. Sebenarnya akses ke wisata alam Kapal Banda ini sudah bagus, namun dulu sebelum diaspal, jalanan menuju ke wisata alam Kapal Banda ini masih tanah, sehingga mobil keluarga yang ingin berwisata ke Kapal Banda itu sulit karena jalannya yang kecil dan treknya yang susah. Nah, di sini kita sudah memasuki kawasan hutan pinus. Kawasan hutan pinus ini merupakan salah satu kawasan yang ada di wisata alam Kapal Banda. Kawasan hutan pinus ini sendiri juga menjadi sarang dari beberapa hewan eksotik seperti siamang, babi hutan, dan lain-lainnya. Karena hutan di wisata alam Kapal Banda ini masih sangat terjaga kelestariannya, sehingga para hewan pun tidak terganggu dengan aktivitas pariwisata yang ada. Nah, akhirnya kita sampai di parkiran tempat wisata alam Kapal Banda ini. Di sini kita dapat melihat tekanan baru yang ada pada objek wisata alam Kapal Banda. Selain itu juga ada layanan kontak person untuk layanan informasi yang ada di wisata alam Kapal Banda ini. Karena ketersediaan waktu yang tidak mencukupi untuk kita mengunjungi semua lokasi yang ada di wisata alam Kapal Banda, saya hanya pergi ke 3 tempat yang ada di Kapal Banda itu. Yang pertama itu Bambu Reef Area, yang kedua hutan tepi ayunan, dan yang ketiga hutan pinus Wakanda. Nah, saya dan teman-teman saya sudah sampai di lokasi wisata alam Kapal Banda. Di sini kita bisa melihat beberapa area yang ada di wisata alam Kapal Banda, dan di sini juga memiliki palang kayu penunjuk arah agar memudahkan para pengunjung untuk mengunjungi tempat yang diinginkan.
Saya menuju lokasi pertama yang ada di dataran Polebanda, yaitu hutan pinus yang jaraknya tidak jauh. Di wisata alam Kapal Banda ini memiliki palang yang penunjuk arah ke area yang ada di wisata alam Kapal Banda. Kita dapat memilih area yang ingin dikunjungi dengan mengikuti tanda panah yang ada di palang. Area pertama yang akan saya kunjungi ini adalah Hutan Pinus Park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang wisata alam Kapal Banda. Dulunya Kapal Banda ini tuh adalah sistem irigasi yang dibuat oleh warga. Namun beberapa tahun akhir ini, lebih tepatnya sekitar 20 tahun yang lalu, mulai banyak wisatawan yang datang ke sini. Jadi semenjak itulah wisata Kapal Banda ini menjadi tempat wisata alam. Namun karena walaupun menjadi tempat wisata alam, Kapal Banda ini tetap menjadi sistem irigasi bagi warga sekitar. Karena sumber airnya yang sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi warga. Karena sumber air yang sangat banyak, menjadikan tempat ini sangat bermanfaat bagi petani sekitar. Nah, di sini kita berada di salah satu bagian dari Kapal Banda. Ketinggian airnya di sini sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Di sini nih kawasan tempat khusus untuk anak-anak mandi. Jadi ini hanya sekitar 50 cm atau bisa lebih. Di kawasan ini merupakan kawasan salah satu kawasan wisatanya itu tempat ayunan. Ini kita bisa bermain ayunan. Nah, di sini kita akan memasuki kawasan hutan pinus yang dijadikan sebagai tempat duduk-duduk bagi pengunjung dan juga wisatawan sekitar. Hutan pinus ini pada awalnya hanya hutan biasa, namun beberapa tahun yang lalu warga sekitar berinisiatif untuk membuka sedikit lahan yang ada di wilayah hutan pinus ini dan menjadikannya sebagai salah satu spot wisata yang ada di wisata alam Kapal Banda. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kenalan saya yang ada di wisata alam Kapal Banda ini. Dia merupakan salah satu pemuda negeri yang sering menjadi pengelola di tempat ini. Baiklah, di sini saya bersama pemuda negeri setempat, Bang Rizky. Dia juga merupakan kenalan saya, jadi saya mewawancarai. Ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana hutan Wakanda ini bagaimana? Ya, hutan Wakanda ini sebenarnya belum lama dibuat. Baru sekitar 2 tahun, dan ini adalah inisiatif warga setempat karena nampaknya sangat cocok dijadiin tempat wisata. Lalu hutan Wakanda ini telah sempat dijadikan lokasi syuting untuk film yang berjudul Buya Hamka. Oh, saya baru tahu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bang Rizky tadi, hutan Wakanda ini sudah 2 tahun berjalan, dan juga ini juga merupakan tempat syuting. Seperti yang dikatakan oleh Bang Rizky sendiri, hutan Wakanda ini sudah berjalan sekitar 2 tahun, dan tempat ini juga menjadi tempat syuting film Buya Hamka yang sudah tayang di bioskop.
Lalu pertanyaan kedua Bang Rizky, untuk segi pengunjung sendiri bagaimana untuk sekarang ini? Ya sebenarnya segi pengunjung setiap hari biasanya ramai pengunjung, tetapi karena COVID-19 yang telah melanda berbagai belah dunia saat ini, pengunjung sekarang ini sedikit dibatasi karena kita demi menjaga keselamatan kita tetap bermain aman, makanya pengunjung tetap kita batasi. Nah, baiklah, terima kasih atas wawancaranya untuk kali ini Bang Rizky. Nah, itu dia tentang hutan Wakanda. Dulu, pada awal pembangunan hutan pinus ini, langsung ramai pengunjung. Karena di sini juga merupakan salah satu lokasi syuting film Buya Hamka yang sudah tayang di bioskop. Ada di tempat syutingnya di bagian bukit sebelah sana. Di sini saya berada di lokasi utama yang ada di wisata alam Kapal Banda, yaitu Bamboo Reef Area. Bamboo Reef Area ini merupakan salah satu area yang sering diminati oleh para wisatawan karena kita dapat menaiki rakit untuk pergi ke arah hulu sungai. Di sini aliran sungainya pun tidak terlalu deras. Jadi kalau mau untuk berenang pun masih bisa bagi orang-orang dewasa. Untuk anak-anak tidak disarankan berenang untuk di area Bamboo Reef Area ini karena kedalamannya yang tinggi. Nah, di sini saya menaiki salah satu wahana yang ada di wisata Wakanda atau Pulau Banda. Sini ada fasilitas yaitu rakit. Untuk biaya rakit sendiri sekitar 20.000. Untuk pemakaian sekitar 1 jam. Nah, area ini merupakan spot utama yang ada di wisata alam Kapal Banda. Di area ini merupakan tempat area rakit dan juga untuk area berenang. Di sini memiliki kedalaman sekitar 1 meter sampai 2 meter. Tergantung kondisi dari air. Kadang air di sini itu deras dan dalam, kadang surut. Nah, selain di tempat ini ada juga di atas sebelah sana tempat wisata pendakian bukit. Untuk gerbangnya sendiri berada di arah sebelah sana. Nah, mengingat kembali di hutan pinus tadi itu merupakan salah satu spot syuting film Buya Hamka. Dan selain di sana juga ada spot syuting yang berada di sebelah sana. Sebentar lagi kita akan ke sana. Nah, area yang ada di depan kita itu adalah area yang bernama Bukit Bule. Merupakan salah satu area yang ada di Wakanda. Nah, di sini saya dan teman-teman saya melewati area persawahan yang masih berada di Kenagarian Taram. Sebenarnya tempat wisata di Kenagarian Taram ini lebih banyak lagi, tapi karena keterbatasan waktu, saya memilih wisata alam Kapal Banda. Di sini dapat dilihat banyak hamparan bukit-bukit, persawahan, dan banyak perkebunan kelapa. Area wisata alam yang ada di Sumbar ini masih terjaga kelestariannya karena warga sekitar yang tidak terlalu bergantung kepada sumber daya alam yang ada. Warga sekitar pandai dalam mengelola sumber daya alam agar kedepannya bisa dimanfaatkan oleh
generasi masa depan.